Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like dan komen konten ini. Kisah tentang mu'asyarah atau pergaulan para sahabat radhiyallahu anhum. Permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Mas'un untuk memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Imam Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Al-Ihya dari Abu Ishaq As-Sabiyi, istri Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu menemui para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penampilan yang buruk pada baju kurung miliknya. Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Dia menjawab, "Ketahuilah, suamiku berdiri untuk salat pada malam hari dan puasa pada siang hari." Kemudian Nabi SAW diberitahu tentang ucapan perempuan itu. Maka beliau pun menemui Utsman bin Mas'un dan mencela perbuatannya seraya bersabda, "Bukankah dalam diriku ini ada teladan bagimu?" Dia menjawab, "Betul." Sabda Nabi SAW, "Allah Subhanahu wa taala telah menetapkanku, lalu aku pun menggauli istriku." Kemudian istri Utsman bin Mas'un dengan penampilan yang cantik dan harum berkata ketika hampir meninggal, "Wahai mata kemurahan hatiku, dengan mata air yang tidak berhenti mengalir, dalam lindungan Utsman bin Mas'un, dalam lindungan seseorang yang bermalam dalam keridaan Rabb-Nya, keuntungan baginya seorang almarhum yang telah dikubur, kuburan baki pun senang kepadanya, dan Gorqot pun tenang, dan tanah terbit setelah difitnah. Dia merisaukan hari yang bersedih, tidak pernah berhenti untuknya sehingga datang kematian, maka tidaklah tubuh atau keringatku sampai naik kepadanya." Imam Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Burdah radhiyallahu anhu yang semakna dengan hadis di atas, dan Abdul Razak meriwayatkan dari Urwah radhiyallahu anhu serupa juga dengan hadis di atas, sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Kanz, tetapi keduanya tidak menyebutkan syair-syair di atas, dan Urwah radhiyallahu anhu menyebutkan istrinya itu adalah Qaulah binti Hakim, dan dia pun menyebutkan bahawa istrinya menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Utsman, sesungguhnya rahbaniyah itu tidak diwajibkan kepada kita. Apakah tidak ada teladan yang baik dalam diriku ini untukmu? Maka demi Allah, sesungguhnya orang yang paling takut dan paling menjaga hukum Allah adalah aku." Imam Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Al-Hiyah dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu, "Ayahku telah menikahkan aku dengan wanita Quraisy, maka tatkala dia datang kepadaku, aku tidak menggaulinya kerana aku menghabiskan tenagaku untuk beribadah, yaitu saum dan solat. Maka datanglah Ammar bin As, ayahku, menemui menantunya, istri anaknya, dan bertanya, 'Bagaimana hubungan kamu dengan suamimu?' Dia menjawab, 'Dia adalah lelaki paling baik, suami yang terbaik dari seorang lelaki yang tidak pernah memelukku dan tidak mendekatiku ketika dia atas tempat tidur. Apabila dia berhadapan denganku, dia mencela dan mencaci maki serta menggigitku dengan lidahnya.' Kemudian Ammar bin As berkata, 'Aku telah menikahkanmu dengan seorang perempuan Quraisy yang memiliki kemuliaan leluhur, namun engkau malah menghalanginya dan engkau telah menyia-nyiakannya.' Kemudian ayahku pergi menemui Rasulullah SAW mengadukan tentang diriku. Maka Nabi SAW mengutus seseorang menemuiku agar aku menghadap beliau. Maka aku pun mendatangi beliau. Lalu beliau bertanya kepadaku, 'Apakah engkau puasa pada siang hari?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau salat pada malam hari?' Aku menjawab, 'Ya.' Nabi SAW bersabda,
Akan tetapi aku puasa dan berbuka, aku tidur dan solat, dan aku pun menyentuh perempuan. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, tidaklah dia termasuk golonganku. Kemudian beliau bersabda lagi, bacalah Al-Quran setiap 1 bulan sekali. Aku berkata, sungguh aku mendapati diriku lebih kuat dari itu. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran setiap 10 hari sekali. Aku berkata lagi, sungguh aku mendapati diriku lebih kuat dari itu. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran setiap 3 hari sekali. Kemudian beliau bersabda lagi, puasalah engkau 3 hari setiap bulan. Maka aku berkata, sungguh aku lebih kuat dari itu. Beliau senantiasa memberi keringanan kepadaku, sehingga beliau bersabda, puasalah engkau sehari dan berbuka pada hari yang lain, karena itu adalah puasa yang paling utama dan merupakan puasa saudaraku Nabi Daud AS. Husain berkata dalam hadisnya bahawa kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap hamba memiliki ketamakan, rajin dan semangat, dan dalam setiap ketamakan itu ada selang waktu, peralihan, baik itu beralih kepada sunnah ataupun bid'ah. Maka barang siapa selang waktunya kepada sunnah, sungguh dia telah mendapat hidayah. Dan barang siapa selang waktunya kepada bid'ah, sungguh dia telah binasa. Mujahid menceritakan, Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu ketika sudah tua dan lemah, beliau puasa beberapa hari. Kemudian setelah itu beliau berbuka beberapa hari agar menjadi kuat untuk puasa lagi. Kemudian setelah puasa beliau pun berbuka beberapa hari. Dikatakan juga, Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu membaca bagian-bagian Al-Quran, kadang-kadang menambah atau mengurangi jumlah bacanya, kadang-kadang tidak menyempurnakannya selama 7 hari atau 3 hari. Kemudian setelah itu dia berkata, sesungguhnya menerima keringanan dari Rasulullah SAW lebih aku sukai dari apa-apa yang beliau putuskan. Akan tetapi aku berbeda dengan beliau dalam suatu perkara yang aku tidak suka untuk menyangkalnya kepada selain beliau. Yang terjadi di antara Salman dan Abu Darda mengenai perkara ini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Quhafah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjadikan Salman dan Abu Darda menjadi saudara. Kemudian Salman radhiyallahu anhu berkunjung kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Lalu Salman radhiyallahu anhu melihat Ummu Darda tidak punya rasa malu, tidak berhias atau berpenampilan buruk di depan suaminya. Maka Salman bertanya kepadanya, apa maumu dengan berbuat begitu? Ummu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu datang, maka Salman radhiyallahu anhu membuat makanan untuknya dan berkata, makanlah. Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, aku sedang puasa. Salman radhiyallahu anhu berkata, aku tidak akan makan sebelum engkau makan. Maka Abu Darda pun makan. Kemudian ketika malam harinya Abu Darda berdiri untuk solat, Salman berkata, tidurlah engkau. Maka Abu Darda pun tidur. Tak lama kemudian Abu Darda berdiri lagi untuk solat. Maka Salman berkata lagi, tidurlah engkau. Lalu Abu Darda pun tidur. Ketika sudah sepertiga malam, Salman radhiyallahu anhu berkata, bangunlah engkau sekarang. Kemudian mereka solat. Lalu Salman radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Darda, sesungguhnya dalam dirimu ada hak kepada Rabbmu, dirimu sendiri dan keluargamu. Maka berikanlah hak itu olehmu kepada yang berhak mendapatkannya. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan hal itu kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salman benar. Zubair radhiyallahu anhu sangat cemburu kepada istrinya yang bernama Asma radhiyallahu anha. Imam Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang menceritakan, Zubair radhiyallahu anhu telah menikahiku sedangkan ia tidak memiliki harta dan tidak pula hamba saya kecuali kudanya. Akulah yang memberi makan kudanya itu dan mencukupi makanannya serta mengurusi kuda itu. Dan aku pula yang menggiling biji kurma untuk kudanya, dan aku pula yang memberi minum, dan aku pun melubangi ember yang besar dan mengadoni roti. Padahal aku bukanlah orang yang pandai membuat roti, sehingga yang biasa membuat roti untukku adalah tetanggaku orang Ansar. Mereka adalah wanita-wanita yang baik. Aku pun biasa memindahkan biji kurma yang aku petik dari kebun milik Zubair. Kemudian aku membawanya di atas kepalaku yang jarak kebun itu sekira 2/3 parsakh.
2 mil lebih dari rumahku. Pada suatu hari aku datang membawa kurma di atas kepalaku, lalu aku bertemu Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat beliau. Beliau memanggilku dan berkata, "Ikh, isyarat agar unta diam, supaya beliau memboncengku di belakangnya. Sesungguhnya aku malu untuk berjalan bersama dengan para lelaki, dan aku pun ingat Zubair radhiyallahu anhu sangat pecemburu." Rasulullah SAW mengetahui rasa maluku, maka beliau pun pergi. Kemudian aku mendatangi Zubair radhiyallahu anhu. Maka aku berkata, Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat bertemu denganku ketika aku sedang membawa kurma di atas kepalaku. Lalu beliau menurunkan untanya agar aku naik bersamanya, sehingga aku menjadi malu dan aku pun mengetahui sifat cemburumu. Maka Zubair radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, engkau membawa kurma itu lebih berat perasaanku daripada engkau berkendaraan bersama beliau." Setelah kejadian itu, Abu Bakar mengirim seorang pembantu kepadaku. Maka pembantu itu kemudian menggantikanku mengurus kudanya. Dan menurut Imam Sa'ad juga dari Ikrimah radhiyallahu anhu bahwa Asma radhiyallahu anha, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, berada di bawah tanggungan Zubair bin Al-Awam. Ia selalu bersikap keras kepada istrinya. Kemudian Asma radhiyallahu anha mendatangi bapaknya lalu mengadukan masalah itu kepadanya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anakku, bersabarlah engkau, kerana seorang perempuan apabila suaminya yang soleh kemudian meninggal, lalu istrinya menikah lagi setelah kematiannya, maka keduanya akan dikumpulkan di dalam surga." Alhamdulillah, itulah kisah tentang sahabat Rasulullah SAW, tentang pergaulan mereka dengan istri mereka dan keluarga mereka. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.